Pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini, BNPB menyebut hanya 25.000 unit bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia yang benar-benar dinyatakan aman dari bencana. Padahal jumlah total bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia mencapai hampir dari sekitar 500.000 unit. Pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini, BNPB menyebut hanya 25.000 unit bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia yang benar-benar dinyatakan aman dari berbagai bencana. Padahal jumlah total bangunan fasilitas pendidikan mencapai hampir 500.000 unit. Dan sisanya berdiri di zona rawan bencana, mulai banjir, tanah longsor, ataupun bencana lainnya. Menurut BNPB, daerah paling banyak terdapat sekolah rawan bencana berada di Jawa Timur. Terkait kasus Al-Ghazini, BNPB menyebut faktor sosial menjadi salah satu penyebab ambruknya bangunan pondok pesantren. Jumlah bangunan sekolah di daerah rawan bencana di Indonesia itu sangat banyak ya. Dan yang paling banyak itu adalah Jawa Timur. Memang Jawa Timur. Jawa Timur. Itu jumlah sekolah yang berada di kawasan rawan bencana apapun itu. Jangankan untuk membuat bangunan itu tahan bencana, tahan gempa, bahwa tanpa ada bencana pun ini satu bangunan fasilitas pendidikan bisa ambruk. Karena itu sebenarnya kan yang menjadi permasalahan itu bukan faktor teknis sebenarnya, tapi faktor sosial. Ada santri yang juga ikut membangun, merupakan bagian dari budaya gotong royong, tapi mungkin bukan budaya gotong royong pada. Video amatir merekam saat hujan deras disertai angin ribut melanda kota Jember, Jawa Timur. Dahsyatnya terpaan angin seakan memporak-porandakan rumah warga. Akibat peristiwa ini, bapak dan anak tewas tertimpa serumpun bambu saat memberikan makan kambing di dalam kandang. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas gabungan harus memotong bambu untuk mengevakuasi jasad keduanya. Kedua korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSD Subandi Jember untuk diidentifikasi. Usai diidentifikasi, jasad bapak dan anak ini dibawa keluarga untuk dimakamkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil identifikasi dua jenazah santri korban robohnya Pondok Pesantren Al-Ghazini, Sidoarjo. Tunjangan DPR RI untuk kunjungan ke dapil naik hampir 2 kali lipat dari 400 juta menjadi 700 juta. Presiden Prabowo menjadi saksi sejarah penandatanganan gencatan senjata Hamas Israel di KTT Perdamaian Gaza yang berlangsung di Mesir. Ya, halo, selamat sore pemirsa. Tampaknya wakil rakyat di Senayan masih bisa tersenyum karena tunjangan kunjungan ke dapil naik hampir 2 kali lipat dari 400 juta menjadi 700 juta rupiah. Haruskah sebesar itu? Kita akan membahasnya sore hari ini. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, warga Bekasi yang kerja di Jakarta ini harus menambah stok sabar. Selama sebulan ke depan, Jalan Inspeksi Kalimalang dari arah Bekasi, Jakarta ditutup dan disisakan hanya 1 jalur saja. Ya, sudah macet, tambah macet lagi. Seperti inilah kondisi Jalan Inspeksi Kalimalang, Kota Bekasi, jalur utama yang sering dilintasi warga Bekasi untuk menuju Jakarta. Tentunya mulai kemarin hingga sebulan ke depan. Jalur dari arah Bekasi menuju Jakarta ditutup dan hanya disisakan 1 lajur. Penutupan jalan karena ada proyek pembangunan jembatan baru wisata air Kalimalang. Total jalan ditutup sebagian, kira-kira sepanjang 200 hingga 300 meter.
Nah, penutupan dilakukan mulai dari Jalan Villa Raya arah Jakarta, ruas sisi selatan Kalimalang, hingga jembatan Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Untuk mengurangi kemacetan, Dishub memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di ruas jalur ini. Ya, imbas proyek pembangunan jembatan wisata air Kalimalang di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jalan Inspeksi Kalimalang ditutup selama 1 bulan dan untuk mengurai kemacetan akan diberlakukan sistem kontraflow. Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mulai menerapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di ruas jalur selatan Jalan Inspeksi Kalimalang Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah rambu lalu lintas serta papan penutupan jalur dipasang petugas. Penutupan dilakukan mulai dari Jalan Villa Raya arah Jakarta, ruas sisi selatan Kalimalang, hingga jembatan Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Penutupan jalan dilakukan selama sebulan penuh, mulai 13 Oktober hingga 13 November mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proyek pembangunan jembatan baru wisata air Kalimalang. Bagi pengguna jalan yang melintas jalan dari Jalan Kiai Haji Nur Ali, mulai dari segmen jembatan Villa Baru sampai dengan jembatan Primaya, agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Karena di situ akan dilakukan kontraflow kurang lebih sejauh 200 sampai dengan 300 meter selama 30 hari depan. Rekayasa lalu lintas dilakukan guna menjaga kelancaran arus lalu lintas kendaraan selama proyek pembangunan berlangsung, terutama di jam sibuk pagi dan sore hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 2 jenazah santri korban robohnya Pondok Pesantren Al-Qozini di Buduran, Sidoarjo. Jumlah korban teridentifikasi total menjadi 55 orang dari 67 kantong jenazah yang diterima posko DVI Polda Jatim. Usaha mengungkap seluruh identitas korban robohnya Pondok Pesantren Al-Qozini Buduran, Sidoarjo terus dilakukan jajaran tim DVI Polda Jawa Timur. Senin petang, tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah. Proses identifikasi tetap dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya pencocokan DNA, data medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 55 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan hilang yaitu 63 korban, masih tersisa 8 orang yang belum ditemukan dari antemortem, dan di kamar jenazah kami masih ada 9 kantong jenazah. Kedua jenazah tersebut selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Lebih lanjut, tim DVI akan terus berusaha secepat mungkin untuk mengungkap sisa 9 kantong jenazah, termasuk body part yang saat ini masih berada dalam ruang penyimpanan jenazah posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.